Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, serta dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurah limpahkan yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Febriani dari Prodi D3 Analis Kesehatan tingkat 1A dengan NIM 220527732. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan mikroskop pada identifikasi patogen. Patogen adalah suatu mikroorganisme yang membuat kerusakan atau kerugian terhadap tubuh inang. Proses isolasi patogen adalah proses pengambilan mikroorganisme dari lingkungan untuk kemudian ditumbuhkan dalam suatu medium di laboratorium. Proses isolasi ini menjadi penting dalam mempelajari identifikasi mikrobia, uji morfologi, fisiologi, dan serologi. Yang selanjutnya ada jenis patogen yang paparannya berisiko tinggi pada manusia. Yang pertama ada virus. Virus merupakan bagian dari DNA atau RNA yang dilapisi oleh protein. Saat terpapar oleh virus, biasanya virus akan menempel pada inang di dalam tubuh dan menggunakan inang tersebut untuk membelah diri atau bereplikasi untuk menghasilkan jumlah virus yang lebih banyak. Ada beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh virus seperti flu, meningitis, cacar, hepatitis, serta rotavirus. Yang kedua ada bakteri. Bakteri menjadi patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada tubuh. Proses penularan patogen bakteri ini pun ada banyak cara, mulai dari paparan langsung hingga mengonsumsi makanan atau minuman yang terpapar oleh bakteri. Patogen bakteri dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti infeksi kandung kemih, radang tenggorokan, selulitis, hingga gonore. Patogen jamur dapat dijumpai di mana saja, misalnya lingkungan luar hingga kulit manusia. Biasanya jamur akan menyebabkan penyakit saat tumbuh terlalu banyak pada kulit. Yang keempat ada parasit. Ada 3 jenis utama parasit yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, seperti protozoa. Protozoa adalah organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak dalam tubuh. Yang kedua ada ekstoparasit. Ekstoparasit adalah organisme bersel banyak yang hidup dengan memakan sel kulit mati pada kulit atau hidup pada kulit. Dan yang ketiga ada helmin. Helmin adalah organisme bersel banyak yang dapat hidup di dalam dan di luar tubuh. Biasanya dikenal dengan istilah cacing. Yang kelima ada kutu atau tungu. Kutu atau tungu merupakan parasit. Kutu berkembang biak dengan cara bertelur dan memperoleh nutrisi dengan cara menghisap darah dari inangnya. Dan yang terakhir ada cacing. Cacing adalah patogen dengan ukuran yang paling besar. Patogen ini dapat hidup di berbagai organ tubuh manusia seperti saluran pencernaan, kulit, paru-paru, dan otak. Yang selanjutnya ada cara patogen menyerang tubuh. Yang pertama, kontak fisik. Kontak fisik adalah cara yang paling sering menyebabkan seseorang terinfeksi oleh kuman, virus, atau tungau. Kontak ini bisa terjadi ketika seseorang menyentuh orang lain maupun hewan yang terinfeksi oleh patogen. Yang kedua, ada kontaminasi makanan. Patogen juga dapat masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Kontaminasi makanan bisa terjadi melalui makanan yang tidak dicuci dengan baik, dimasak kurang matang, atau diolah dengan cara yang kurang bersih. Yang ketiga, ada darah dan cairan tubuh lainnya. Jenis patogen tertentu seperti Plasmodium dapat menginfeksi tubuh dengan masuk melalui darah melalui gigitan nyamuk. Tak hanya itu, patogen juga bisa masuk melalui darah atau cairan tubuh lainnya seperti cairan vagina dan lain-lain. Dan yang terakhir ada udara. Selain melalui kontak fisik dan kontaminasi makanan atau minuman, juga bisa terinfeksi oleh patogen hanya dengan menghirup udara. Pasalnya, proses penularan infeksi bakteri, virus, dan jamur dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi oleh patogen.
Tips melindungi tubuh dari patogen. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, terutama saat sebelum dan sesudah makan, setelah membuang sampah, atau setelah menggunakan toilet. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan orang lain. Yang ketiga, pastikan memperoleh vaksin. Yang keempat, tutup mulut ketika bersin dan batuk menggunakan tisu atau lipatan siku. Yang kelima, gunakan masker ketika berada di tempat umum atau sedang mengunjungi orang sakit. Yang keenam, perhatikan kebersihan tempat dan makanan yang akan dikonsumsi. Dan yang terakhir, gunakan alat pelindung diri. Jadi, kegunaan mikroskop pada identifikasi patogen ini adalah untuk mengidentifikasi. Pasalnya, contoh dari patogen seperti yang tadi saya telah sebutkan, seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain-lain, itu tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi diperlukan mikroskop, karena mikroskop adalah alat untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung.